Salam bahagia buat pemirsa Jarak Pos Bali TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, di mana akan dilaksanakan kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat yang ke-21 tahun. Bagaimana kira-kira kegiatan ini berlangsung? Mari ikuti liputan kami. Saat ini saya sudah bersama kader Partai Demokrat dengan Bapak Putu Swasta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung bertanya dengan beliau terkait perayaan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat yang ke-21 tahun. Bagaimana harapan Bapak untuk Partai Demokrat ke depannya, Bapak? Betul, Partai Demokrat itu kan memang dia berjuang untuk publik kan, berjuang untuk pro rakyat itu kan ya. Memang Demokrat didirikan adalah partai tengah. Di samping dia partai nasionalis, dia juga setengahnya partai yang berorientasi secara religius itu kan ya partai ini. Partai Demokrat adalah partai untuk orang-orang muda, partai untuk milenial. Karena kenapa? Karena milenial di Indonesia itu jumlahnya kira-kira hampir 130 juta itu kan ya. Kalau di Bali jumlahnya kira-kira hampir 54% itu kan ya. Ini yang akan harus diperjuangkan ke depan oleh Partai Demokrat. Nah, untuk kiat-kiat sendiri dan strategi untuk pemilu di tahun 2024 bagaimana, Pak, dari Partai Demokrat? Sebetulnya Partai Demokrat asal memperjuangkan kepentingan publik, kepentingan rakyat itu pasti elektabilitasnya akan naik kan ya. Apalagi tokohnya sekarang AHY merupakan orang muda itu kan, orang muda milenial, digital itu. Jadi publik itu suka itu kan ya. Jadi kebetulan untuk orang-orang muda itu suka itu. Yang paling penting kan yang mudanya ini yang paling penting karena populasi orang muda itu sangat besar sekali. 130 juta ini yang akan memenangkan Partai Demokrat di masa depan. AHY muda, umurnya mencapai 50 tahun itu kan ya. Jadi orang-orang yang ada di Partai Demokrat kan hampir orangnya muda-muda, orang milenial, enak. Baik, berarti targetnya yang ingin kita gencarkan untuk Partai Demokrat ini adalah generasi-generasi muda di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu kan ya, yang jumlahnya kira-kira 130 juta. Baik. Nah, inilah momentum yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat. Tentu dia akan konsolidasi, memperbaiki hal-hal yang kurang di masa lalu, solid gitu kan ya, dan akan menuju ke 2024 itu. Baik, terima kasih Bapak. Sekian yang bisa saya tanyakan dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua DPD dari Partai Demokrat dan juga Bapak Sekretaris dari DPD Partai Demokrat Provinsi Bali dengan Bapak Imade Mudarto dan Bapak Sadar. Nah, pada kesempatan kali ini, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat yang ke-21, saya ingin bertanya, bagaimana harapan Bapak Mudarto dan juga Bapak Sada untuk Partai Demokrat ke depannya? Silakan, Pak. Demokrat sendiri sejak 21 tahun yang lalu selalu memperjuangkan harapan masyarakat. Apa yang menjadi harapan masyarakat, aspirasi, itulah yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Tagline bertepatan dengan hari ulang tahun ke-21 hari ini untuk kedepannya adalah Partai Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Begitu. Jadi apa yang perlu diubah? Sekarang ini kan masyarakat kita lagi menjerit ya, terkhusus di Bali, terdampak pandemi Covid hampir 2,5 tahun, rakyat sudah menjerit, menangis ya. Kalau kita berada dalam posisi air itu, air udah ada di sini dia kan, udah megap-megap ini kan, ya kaki udah kita naikkan itu, tapi airnya mengejar begitu. Tapi dihantam lagi oleh kenaikan gas LPG, listrik, terakhir BBM ya, sudah itu diikuti juga oleh kenaikan barang-barang yang lain gitu kan. Dan kenaikan BBM ini sangat memukul masyarakat. Masyarakat yang awalnya memang cukup hanya menangis ya menjerit, tapi hari ini udah luar biasa. Masyarakat sangat stres sekali. Harapannya satu-satunya masyarakat ini adalah kepada pemerintah. Tapi pemerintah dengan keputusan menaikkan BBM bukan menyelamatkan rakyat, tapi menyelamatkan pemerintah gitu.
Ini kan sebuah analogi yang kurang tepat ya. Karena prinsip bernegara, berbangsa, bernegara itu adalah pemimpin itu dari rakyat untuk memperjuangkan rakyat. Temanya. Jadi Demokrat bersama rakyat. Kebetulan Demokrat adalah partai oposisi hampir 8 tahun ya. Mudah-mudahan dengan genap kami beroposisi 10 tahun, hukum cakra mengilingan, kekuasaan berputar itu berganti ya. Itu akan terjadi 14 Februari tahun 2024. Baik, nah untuk dari Bapak Sada sendiri menyampaikan harapannya. Harapan kita semoga di tahun 2024 nanti ada pemilu di sana. Semoga masyarakat kembali bisa memenangkan Demokrat. Artinya dengan kemenangan Demokrat akan bisa berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat, yaitu dari Pancasila, terutama di sila kelima harus diterapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang terpenting. Baik, nah untuk kiat-kiat sendiri, kiat-kiat dan bagaimana nanti caranya di tahun 2024 di acara pemilu Partai Demokrat, apakah memiliki kiat dan strategi pada tahun 2024 ini? Begini, rakyat di era modern, digitalisasi hari ini sudah sangat cerdas ya. Dulu orang berpandangan rakyat itu memorinya pendek, tapi hari ini bagi Partai Demokrat rakyat sudah mulai cerdas, memiliki memori yang sangat panjang. Artinya apa yang terjadi hari ini, ya pemerintah betul-betul memperkosa rakyatnya, ya rakyatnya betul-betul menjerit, akan diingat oleh rakyat sampai 14 Februari 2024. Itu akan diingat oleh masyarakat. Oleh karenanya hari ini kami bersama rakyat memperjuangkan agar pemerintah mengevaluasi kembali, bila perlu menaikkan harga BBM, ya begitu bisa dilakukan. Kenapa? Gitu. Ya bisa efisiensi anggaran-anggaran pemerintah ya, program-program proyek yang bersesuaian yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, bukan kebutuhan primer itu bisa direm, dialokasikan untuk subsidi masyarakat. Tapi kebiasaannya ketika harga BBM naik diikuti oleh barang-barang sembako dan seterusnya naik, ketika harga minyak turun, barang-barang ini tidak akan turun. Tapi pemerintah kan sudah menjanjikan BLT. BLT itu hanya 2 bulan. Tapi dampak kenaikan BBM ini kan selamanya ya. Begitu naik, yang dibantu rakyat tidak mampu ini hanya 2 bulan. Ini akan sangat menyusahkan masyarakat. Jadi kembali lagi, Demokrat strateginya adalah tetap berjuang bersama rakyat. Partai Demokrat berjuang bersama rakyat. Rakyat akan mengingat ketika masa sulit bersama Demokrat. Ketika ada pemilu, cobloslah Partai Demokrat, cobloslah HY kan sebagai presiden 2024-2029. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dewo dan Bapak Ketut, di mana selaku Dewan untuk Kemenangan dari Partai Demokrat dan juga organisasialis. Untuk Bapak Dewa sendiri bagaimana untuk kiat-kiat dari Partai Demokrat ke depannya untuk pemilu di tahun 2024? Bagaimana strategi agar menang di pemilu tahun 2024? Terima kasih. Jadi saya selaku Ketua Bapilu Bali Partai Demokrat tentu mempunyai beberapa strategi. Jadi strategi yang kami kembangkan nanti akan menyesuaikan dengan karakter, tradisi dan budaya orang Bali. Bali ini unik dan Bali ini sangat cantik, baik dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi, bahkan dari sisi yang lain. Nah, maka daripada itu kami juga akan ikut bersama-sama dengan situasi kondisi yang ada di Bali tersebut. Nah, kiat-kiat kami ada yang terbuka, ada yang kami harus tutup, karena proses panjang untuk menuju 2024 tanggal 14 Februari itu menurut saya itu masih ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu konsolidasi. Konsolidasi di seluruh jajaran Partai Demokrat, baik dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai ke basis, itu wajib kami lakukan. Yang kedua adalah menarik para caleg yang berpotensi menang di masing-masing daerah pemilihan. Tentu dengan persyaratan 30% kuota perempuan. Kami juga sudah mempunyai beberapa perempuan yang handal, baik yang akan maju ke tingkat provinsi, ke pusat maupun ke daerah kabupaten. Dan yang ketiga adalah logistik kekuatan. Logistik ini juga salah satu kekuatan bagi partai. Tentu kami akan melakukan pengembangan logistik lewat gotong royong
antara seluruh kejajaran partai, seluruh kader partai, termasuk anggota partai. Baik yang nanti yang akan maju sebagai calon maupun yang tidak maju, yang jelas kami akan bergotong royong dari sisi logistik tersebut. Baik, terima kasih. Nah, untuk Bapak Ketut sendiri, hal yang ingin disampaikan kepada rakyat, terutama anggota dari Partai Demokrat. Kami persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih bahwa kami dari Ketua OKK Partai Demokrat Provinsi Bali sudah melaksanakan suksesi baik dari DPD maupun sampai tingkat bawah. Di mana orang-orang yang kami rekrut itu 40% kita milenial, begitu juga tokoh-tokoh baru yang kita munculkan nanti untuk baik tarung DPR RI maupun tarung DPRD kabupaten maupun provinsi. Orang-orang yang kami rekrut itu inilah yang kami serahkan kepada Pak Dewo sebagai tim pemenangan. Nanti Pak Dewo lah yang akan ngolah itu semuanya untuk menjadikan mereka-mereka itu baik di dalam pertarungan 2024 ini. Kami tugasnya adalah menyediakan orang-orangnya itu dan mengkonsolidasikan ke internal. Baru setelah itu kami serahkan kepada beliau, nanti beliaulah kiat-kiatnya untuk menjadikan orang ini menjadi kebutuhan rakyat kayak gimana. Yang jelas kami mengedepankan di sini tokoh masyarakat termasuk juga milenial. Kenapa milenial? Ada 172 juta milenial yang di bawah 40 umurnya itu sekarang yang akan menentukan negara ini ke depan. Oleh karena itu data-data inilah yang saya sodorkan kepada beliau untuk beliau olah. Saya kira beliau yang lebih secara tajam untuk mengolah itu. Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi untuk kepada masyarakat iya. sekitar? Saya persilakan Bapak. Demokrat Bali mempunyai target. Saya memahami rasa rakyat sekarang selama dipimpin oleh Jokowi. Jadi jeritan masyarakat ini kita paham. Rakyat Bali sudah semakin terpuruk, khususnya yang menengah ke bawah, susah di mana-mana. Ini perlu Demokrat hadir bersama-sama mereka untuk bangkit kembali, membuat kesejahteraan kembali. Tentu dengan visi misi yang jelas, yang lugas dan tepat sasaran. Nah, maka daripada itu, tentu kami mempunyai target pemenangan Demokrat Bali ini minimal di semua lini, di semua dapil, di masing-masing provinsi maupun kabupaten ini kita target minimal 20% harus terpenuhi. Sehingga dengan cara seperti itu kami akan bisa ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat itu sendiri. Baik, dan sekarang saya sudah bersama Ketua Fraksi dan mantan Ketua Fraksi dari Partai Demokrat di daerah Bali dengan Bapak Nova dan Bapak Bagus. Nah, untuk Bapak Bagus sendiri mungkin bisa diceritakan bagaimana masa perjuangan hingga Partai Demokrat bisa mencapai titik ini di ulang tahun ke-21 tahun ini, Bapak. Silakan. Ya, terima kasih, Dek. Yang pertama, sekarang ini kan ulang tahunnya yang ke-21, yang bersamaan juga dengan ulang tahunnya Pak SBY. Tetapi untuk Partai Demokrat di Provinsi Bali, sesungguhnya secara formal itu mulai tahun 2003. Jadi deklarasinya di tingkat nasional memang 21 tahun yang lalu. Nah, setelah itu kita mengadakan konsolidasi di daerah setelah deklarasi. Secara formal DPC dan DPD itu terbentuk tahun 2003. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang Demokrat ini lahir di Bali, di nasional, begitu juga di Bali adalah merupakan satu partai alternatif pada saat itu. Alternatif. Nah, sehingga di samping ingin merangkul pemikiran-pemikiran di luar daripada perkembangan reformasi pada saat itu, juga partai ini, Partai Demokrat ini adalah memiliki upaya sebagaimana Pak SBY pada saat itu memiliki kendaraan politik. Sebab sejarah pada saat itu dari 103 anggota DPR RI yang mencalonkan beliau sebagai wakil presiden, ternyata tidak bisa mengantarkan, dikalahkan oleh calon yang lain begitu. Dan
Pak SBY pada saat itu akhirnya berketetapan begitu ya, membuat Partai Demokrat ini untuk dikembangkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hasil memang menunjukkan seperti harapan beliau, kita ikuti tahap demi tahap dari tahapan persiapan pemilu. Yang pertama verifikasi di Kemenkumham, dan setelah itu lolos di verifikasi di KPU. Nah, perkembangan lebih lanjut disadari, dan kita sadar pada saat itu memang Bali ini kan masih dikuasai satu warna gitu ya, satu warna yang mendominasi. Tetapi berkat perjuangan kita bersama dengan masyarakat, karena pada saat itu basis sebetulnya Demokrat itu adalah di kalangan kampus ya, karena ketua umumnya adalah Profesor Dr. Dudi Santoso, mereka adalah kalangan akademisi begitu ya, akademisi. Begitu juga pada saat sebelum saya di partai, saya pun sebetulnya basic saya seorang dosen gitu ya, seorang dosen. Nah, sehingga pada saat itu dukungan memang mayoritas dari kalangan akademis. Pemilu kita ikuti 2004, dan pada saat itu kita baru berhasil tembus mewakili tingkat kabupaten sampai pusat hanya 21 anggota DPR gitu ya, dari DPR RI sampai kabupaten kota. Dan pada saat itu saya pun sebagai anggota dewan di tingkat provinsi adalah hanya mampu kita mendapatkan kepercayaan di kalangan dewan hanya satu fraksi gitu ya. Saya sebagai ketua fraksi pada saat itu. Dan setelah pemilu legislatif kita mencalonkan Pak SBY dan Pak JK selaku paket untuk bertarung, dan hasilnya di putaran kedua SBY JK terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan menyelesaikan kepemerintahannya selama 5 tahun dan berlanjut di tahun kedua dengan pasangan yang berbeda begitu ya. Nah, sekarang harapan saya kepada teman-teman yang pernah dari awal begitu ya kita ajak untuk memperjuangkan Demokrat ini agar menjadi satu kekuatan politik dan memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara, khususnya di Pulau Bali ini. Mari kita rapatkan barisan. Ini adalah satu momentum yang baik, satu momentum yang luar biasa untuk kita merebut kembali. Demokrat pernah menjadi partai pemerintah, begitu ya, pernah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Mari kita coba dengan kekuatan yang masih tersisa, begitu, yang ada, begitu ya, dengan kawan-kawan lama, dengan teman-teman yang baru, dengan kalangan milenial, untuk kita bergabung dalam rumah besar Partai Demokrat ini. Mudah-mudahan dalam pemilu 2024 Demokrat kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan kita ini diberikan amanah untuk bersama-sama membangun negara, membangun bangsa, membangun Bali sesuai dengan landasan pembangunan Bali yang dilandaskan pada kekuatan lokal jenis kita. Sehingga sebagai konsepsi dari awal Demokrat itu, Demokrat adalah partai yang pluralis, humanis, dan nasional yang digabung menjadi nasional religius. Jadi dimaksudkan bahwa kebinekaan itu adalah satu keniscayaan yang perlu dibangun untuk membentuk satu kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan selaku satu
mantan ya ketua DPD Perites yang pertama di Bali ini, yang kedua selaku mantan ketua fraksi yang sekarang dilanjutkan oleh sahabat saya Pak Komang, begitu Pak Nova, mudah-mudahan spirit ini tetap mengalir, gitu. Kita harapkan spirit ini mengalir. Apa itu? Demokrat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kesejukan. Demokrat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan alternatif agar kehidupan berbangsa bernegara ini sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Barangkali itu. Terima kasih Bapak Bagus. Dan untuk Bapak Nova sendiri, untuk target dan strateginya di pemilu tahun 2024 bagaimana untuk Partai Demokrat, khususnya di daerah Provinsi Bali? Terima kasih. Memang untuk saat ini kita di provinsi kita ada 4 anggota, sehingga memang dari tahun sebelumnya, periode sebelumnya ini sudah termasuk menurun. Tapi harapan kami untuk tahun 2024 ini kita bisa kembali berjaya, otomatis menormalkan kembali Partai Demokrat di Provinsi Bali sesuai dengan arahan Pak AHY. Kita menangkan Partai Demokrat di Bali. Harapan kami kita mempunyai satu fraksi utuh dengan anggota kembali seperti dulu. Ya, kalau sekarang kita punya empat anggota dewan dengan kita memiliki juga wakil ketua. Masih bersyukur kita bertahan kita mempunyai satu fraksi utuh dan juga wakil ketua, dan untuk ke depan ini saya mempunyai harapan yang lebih sehingga kita mempunyai anggota yang lebih lagi sehingga bisa memperkuat secara politis kita di Provinsi Bali. Dan memang ini perjuangan yang cukup berat ya, karena dari awal kita dari zaman Pak SBY sampai sekarang dengan Pak AHY, memang saat ini partai kita sedang menggebu-gebu. Harapan kita Pak AHY menjadi presiden berikutnya sehingga membuat partai ini kembali berjaya dan juga kader-kader kita kembali bersemangat. Nah, karena saat ini juga sudah bersemangat semua, dan harapan kami juga berterima kasih dengan penglingsir-penglingsir dahulu yang sudah membuat Partai Demokrat ini berkembang. Dan memang dengan keadaan yang sekarang ini memang cukup membuat kita agak terlena, dan kemarin agak terlena dengan kondisi status politik kita di Partai Demokrat. Tapi kayak saya yakin untuk tahun 2024 ini kita kembali akan berjaya, dan harapan kita kembali dengan bekerja keras. Ya, kalau dengan tanpa bekerja keras tidak mungkin. Ya, kita tetap kerja untuk mewujudkan semua impian kita semuanya, menjadikan Partai Demokrat di Bali ini terus berkembang menjadi lebih baik seperti itu. Dan memang untuk potensi ke depan Partai Demokrat ini saya yakin dengan kepemimpinan Pak Mudarte juga bersama teman-teman. Sekarang banyak kaum milenial yang sudah bergabung dengan kita ya. Kita ini partai muda dengan ketua yang sangat muda, milenial, cerdas, dan semuanya. Saya yakin Partai Demokrat ini secara keseluruhan di Indonesia ini akan berkembang, dan saya yakin Pak AHY akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Itu keyakinan kita selaku kader muda milenial, dan juga selaku ketua fraksi di 21 tahun Partai Demokrat. Saya harapan kita di 21 tahun ini adalah tahun milenial, di mana angka 21 adalah menuju kedewasaan. Ya, kalau di bawah 21 masih remaja, 21 tahun kita menuju kedewasaan, dan saya harapkan kita Partai Demokrat menjadi partai yang dewasa, menjadi partai yang lebih besar, dan menjadikan kita nantinya tetap menjadi suatu partai pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Terima kasih Bapak Bagus dan Bapak Nova atas waktunya, dan saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat yang ke-21 tahun. Semoga segala harapan bisa tercapai dan jayalah selalu untuk Partai Demokrat. Dari Denpasar, reporter Ayu Amalia mengabarkan.